Selamat berjumpa lagi di kesempatan kali ini bersama saya Frater Christian dan kedua rekan saya Frater Onis dan Frater Dedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan artikel yang telah diberikan untuk mengolah diskusi kita berkaitan dengan COVID-19, bagaimana situasi yang terjadi saat ini, dan juga faktor-faktor atau masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga saat ini. Apakah dengan kehadiran gereja mereka cukup terbantu dan juga tidak ditinggalkan oleh gereja, dalam artian mereka senantiasa terus-menerus diperhatikan dan diberi dukungan demi menghadapi kasus COVID yang sekarang ini telah mendunia. Kita akan dibantu bersama oleh kedua rekan kita, Frater Onis dan Frater Dewi, untuk membahas artikel, untuk membahas kasus dan masalah COVID ini. Frater Dewi dan Frater Onis, kita telah melihat bersama bahwa COVID ini sungguh memberikan dampak yang luar biasa bagi segi kehidupan, dan di berbagai tempat telah diadakan pembatasan sosial, physical distancing atau social distancing juga. Ini demi memutus rantai virus corona itu dan melihat perubahan yang banyak terjadi di dunia saat ini, termasuk juga kita di Indonesia secara khusus di wilayah Makassar sendiri yang sudah merupakan zona merah ini. Apakah ada faktor-faktor atau mungkin juga masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik secara khusus umat kita di Makassar? Mungkin pertama, baik kalau kita melihat dulu kira-kira situasi atau konteks aktual yang saat ini dihadapi oleh umat-umat di Makassar ini seperti apa? Kalau kita lihat di Sulawesi khususnya di Makassar, itu dilakukan PSBB yang sangat ketat. Masyarakat itu berada di dalam rumah dan mereka itu dikurangi ruang geraknya untuk berinteraksi di luar rumah. Mereka hanya bekerja di dalam rumah. Untuk sementara waktu mereka hanya bekerja di dalam rumah, dan yang mereka lakukan itu hanya di dalam rumah saja. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya di kantor itu akhirnya dialihkan ke dalam rumah. Ketika ada orang yang ingin keluar dari rumah, itu dibatasi. Maksudnya kalau mereka ingin keluar berarti hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat mendesak untuk keluar. Misalnya pergi ke pasar, itu paling penting karena untuk kebutuhan makanan. Namun waktu ketika mereka ke pasar juga, ternyata harga pokok bahan makanan di Makassar itu sangat mahal rupanya. Waktu saya hubungi keluarga di Makassar, mereka justru berada di dalam rumah, hanya waktu keluar diizinkan itu waktu mereka ingin ke pasar saja untuk beli kebutuhan makanan atau ke supermarket yang masih buka, karena sudah jarang supermarket yang terbuka di sana karena sudah di lockdown, ya, dibatasi. Bahkan ada yang hanya sampai jam 4 sore supermarketnya itu tutup, tidak boleh lagi beraktivitas, tidak boleh ada perdagangan lagi di situ. Lalu Frater Dedi sendiri mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan setelah melihat situasi yang terjadi secara khusus di Makassar ini? Apakah ada mungkin yang mau diberikan tanggapan, atau mungkin ada umat yang sempat juga dihubungi untuk bercerita, berinteraksi dengan mereka di sana situasi yang terjadi? Ya, terima kasih. Saya menambahkan situasi selain yang disebutkan oleh Frater Onis tadi. Yang pertama itu aktivitas-aktivitas di gereja itu mulai terhenti. Gereja-gereja itu mulai kosong, khusus tidak ada ibadah seperti biasanya dilakukan pada hari Minggu atau hari-hari biasanya. Lalu selain itu, sekolah-sekolah juga diliburkan. Itu sekolah-sekolah juga diliburkan. Dan yang berikut, orang-orang juga takut untuk keluar rumah karena angka kriminalitas itu di luar semakin tinggi. Dan juga situasi yang lain itu, ya, banyak di antara kalangan umat yang mulai terkena atau terinfeksi virus COVID-19 ini. Apakah mungkin
ada umat juga kita yang sempat dirumahkan alias ya untuk sementara waktu dihentikan untuk bekerja. Mungkinkah ada? Iya, ada. Mereka yang bekerja di pabrik-pabrik, beberapa umat yang mungkin sebagai buruh atau kerja di pabrik-pabrik, misalnya ada beberapa yang kerja di pabrik tekstil atau pabrik-pabrik makanan, itu terpaksa dikarantinakan, jadi istilahnya dirumahkan seperti itu. Apakah ada langkah-langkah pastoral di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah paten di dalam gereja sendiri? Apakah yang bisa menjamin juga bagaimana kehidupan rohani umat tetap berjalan, di sisi lain tidak juga mengganggu diri kita sendiri sebagai pelayan, dan mungkin juga tidak membuat kita lantas merugikan keselamatan kita sendiri? Adakah langkah-langkah pastoral yang bisa diberikan di tengah situasi COVID saat ini? Ya, saat ini setelah diberlakukannya adanya PSBB di Makassar, Keuskupan Agung Makassar itu membuat misa online. Ya, jadi khusus di katedral sendiri dipimpin oleh Monsinyur John Likwada serta dengan pastor paroki katedral yang turut serta dalam misa tersebut, dan juga ada misa kedua dan misa ketiganya yang dipimpin oleh romo lain. Dan juga ada katekese setelah ada misa online. Tetap ada katekese, tetapi itu melalui media online juga, WA, Facebook, dan ada yang membuat konten dalam channel YouTube, dan juga di dalam media Instagram. Itu sangat banyak sekali. Itu bagian dari katekese. Namun bagi mereka yang berada di daerah terpencil yang memang sinyalnya tidak ada, ya pastor paroki sendiri yang berada di wilayah tersebut membuat sebuah katekese agar di dalam keadaan seperti ini, dalam wabah ini, umat tetap melakukan ibadat di dalam rumah, tetap di dalam rumah melakukan ibadat pada hari Minggu, ya. Bila ada umat yang memang kurang paham dengan tata ibadat Katolik, ibadat sabda, mereka paling tidak melakukan doa bersama keluarga, atau keluarga yang orang yang tidak memiliki keluarga itu harus berdoa, setidaknya berdoa pada hari Minggu, khusus intensinya pada hari Minggu. Itu yang dilakukan oleh pastor paroki. Setidaknya mereka mempunyai kegiatan rohani pada saat hari Minggu, dan tidak ada boleh seperti melalaikan ibadat atau doa pada hari Minggu. Kalau misalnya itu tidak ada sinyal di tempat ini. Mungkin ada sisi lain yang ingin diungkapkan selain dari tadi langkah pastoral sakramen yang diberikan, atau mungkin juga melihat situasi sosial ekonomi umat. Apakah gereja memiliki peran di dalamnya, ataukah gereja justru menarik diri, tidak mau terlibat di dalamnya? Ya, terima kasih. Memang gereja melihat bahwa dalam situasi sekarang ini umat itu begitu dalam tanda kutip terdampak. Maksudnya tidak hanya tubuh manusianya yang kena virus, tapi seluruh segi kehidupannya, termasuk di dalamnya segi ekonomi. Nah, dari hal itu gereja mulai melihat, dan selain melihat, gereja juga mengambil kebijakan untuk mulai membantu, maksud saya memperhatikan, dan kemudian mulai membantu umat-umat kita yang terdampak oleh virus corona ini. Nah, langkah-langkahnya itu dengan mulai mendata dari data paroki bisa dilihat umat-umat yang memiliki kehidupan ekonomi khususnya kelas menengah ke bawah. Itu gereja memberi perhatian ke situ supaya gereja bisa memberi bantuan, mungkin berupa bantuan sosial yang bisa mereka pakai untuk membantu kehidupan, khususnya menopang kehidupan perekonomian keluarga-keluarga yang di data paroki yang seperti yang saya sebutkan tadi berada di garis ekonomi kelas menengah ke bawah.
Nah, selain itu dalam hal pelayanan sakramen juga meskipun terdampak oleh virus COVID-19 ini juga tidak bisa dilupakan pelayanan sakramental. Maksud saya adalah kalau misalnya ada umat yang minta permintaan pemberian sakramen minyak suci, dan gereja juga harus memberi, tapi memperhatikan protokol kesehatan. Contohnya memakai APD atau alat pelindung diri ketika masuk ke rumah sakit dan ketika berhadapan dengan pasien yang memang positif corona dan umat juga seperti itu. Oke, terima kasih tanggapan Frater Onis dan Frater Dedi. Saya ingin bertanya sedikit dengan Frater Onis. Setelah kita melihat situasi dan gambaran umat yang saat ini terkena dampak COVID-19 ini, kira-kira gambaran imam seperti apa yang mereka idam-idamkan atau butuhkan di tengah situasi dan derita yang mereka rasakan saat ini? Ya, seharusnya imam itu hadir di tengah umat. Dia tidak boleh meninggalkan umatnya yang lagi menderita ini dalam situasi wabah COVID-19 ini. Sebagaimana Kristus yang hadir di tengah penderitaan umat, menebus dosa-dosanya dan melayani waktu ketika dia hidup dan berkarya, mau melayani umat yang menderita, begitu pula lah imam yang hadir di tengah penderitaan umat manusia, dan dia lebih khusus untuk melayani mereka yang menderita ini. Saya pikir begitu. Kalau misalnya menjadi seorang imam, dia harus bekerja bersama umat, mau menolong dan melayani mereka. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Frater Dedi. Kalau Frater Onis banyak mengungkapkan tentang keterlibatan langsung, kira-kira umat membutuhkan imam seperti apa yang hadir di tengah-tengah mereka di situasi COVID saat ini? Apakah mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, atau bagaimana? Gambaran imam seperti apa yang Frater Dedi kira-kira pikirkan seperti ini? Imam sekarang ini itu perlu untuk sikap kreatif dan juga inovatif. Nah, maksudnya kreatif itu mampu tanggap terhadap situasi konteks zaman sekarang. Seperti zaman sekarang ini kan yang kita hadapi adalah virus COVID-19 yang telah mewabah. Dan kalau bukti konkretnya itu kita perlu memberikan semacam, ya saya katakan tadi, bantuan sosial. Lalu kita juga perlu melihat mana umat yang memang perlu dibantu. Kita juga perlu, disinilah pentingnya mungkin data-data paroki tentang pemetaan umat khususnya dalam hal ekonomi, mana yang kelas menengah ke atas, mana yang kelas menengah ke bawah. Nah, yang kelas menengah ke bawah ini yang perlu kita perhatikan, yang kita perlu beri dukungan moral seperti itu. Terima kasih Frater Dedi dan juga Frater Onis. Telah kita dengarkan bersama bagaimana gambaran imam yang harusnya hadir di tengah-tengah umat saat ini. Mereka tidak mungkin ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, tetapi gereja harus turun tangan. Para saudara-saudari sekalian, kita telah bersama berbincang-bincang dengan Frater Onis dan Frater Dedi untuk melihat bagaimana tanggap dan peranan gereja di tengah situasi COVID ini, dan melihat situasi umat yang terjadi. Gereja memang mesti bertindak, dan disinilah peranan para hierarkis, para gembala umat, para imam untuk melakukan kegiatan yang aktif dan juga kreatif serta inovatif. Mereka, para gembala umat ini, diharuskan untuk senantiasa memperhatikan kehidupan rohani dan juga segi-segi kehidupan sosial ekonomi dari umat sekalian. Maka dengan demikian, para gembala umat ini tetap memiliki hati nurani yang tajam untuk senantiasa bersolidar kepada umatnya. Seorang gembala harus menjadi panutan dan juga menjadi saudara dan rekan bagi umat-umat sekalian, bagi domba-domba sekalian. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami bersama. Semoga teman-teman, para saudara-saudari sekalian yang menyaksikan live streaming ini semakin terbantu
dan semakin mendapatkan pengetahuan dari ini semua. Sekian dari kami, terima kasih.